awal gejalanya hampir mirip-mirip, batuk, pilek, panas. Nah, tapi khusus kasus-kasus yang akhir-akhir ini happening nih, Mycoplasma pneumonia, biasanya demamnya dominan di awal, batuknya itu lebih hebat, tapi tidak sesak. Nah, itu yang membedakan. Kemudian kalau untuk kasus-kasus kapan batuk itu perlu dilakukan pemeriksaan, ya kalau sudah misalnya 3 hari dia panasnya tinggi, masih terus panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di acara Bincang Sehat RSUD SLG. Hari ini kita akan membahas tentang pneumonia pada anak. Judulnya adalah Waspada Pneumonia pada Anak. Dan tentunya saya, Dr. Rika sebagai host, tidak sendirian karena akan ditemani oleh salah seorang dokter spesialis anak dari RSUD SLG yang beliau memang sehari-hari sudah handal nih menangani masalah-masalah kesehatan pada anak. Kita sambut bersama-sama ya, Dr. Bayu Prabowo, spesialis anak. Halo dokter. Halo dokter Rika. Iya, bagaimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya dok ya. Wah. Rika sehat? Alhamdulillah sehat juga dok. Hari ini dokter, kita akan membahas tentang pneumonia pada anak. Jadi dok, sebenarnya dok, pneumonia itu apa sih dok? Kok akhir-akhir ini rame sekali dok? Ya, dari kami memang pneumonia ini akhir-akhir ini jadi salah satu trending topik ya di kita di Indonesia ini, dan juga membuat rezeki saya jadi tambah ini karena pasien-pasien pneumonia jadi tambah banyak ini. Cuma ya memang awal-awal itu mulai kasus ini hype itu terutama kan Mycoplasma pneumonia ini yang dari Cina itu. Oh iya dok ya, itu kan pneumonia misterius itu ya dok ya. Itu kan mulai berita itu kan mulai November sebenarnya, dan di Cina kasusnya banyak bersamaan dengan musim dingin di sana memang. Tapi enggak cuma penyebabnya enggak cuma Mycoplasma, jadi salah satunya Mycoplasma, ada sebab-sebab lain, virus, bakteri, termasuk COVID sendiri juga di sana juga lagi naik juga. Sedangkan pneumonia sendiri sebenarnya kalau secara gampang sih dia itu adalah suatu gangguan nafas bagian bawah. Jadi kalau gangguan nafas itu ada yang gangguan nafas atas, ada yang gangguan nafas bawah. Nah, itu pneumonia ya. Gejalanya sendiri sebenarnya juga mulai dari ringan, sedang, berat. Tapi gampangnya kalau ketemu kasus batuk, pilek, demam, kemudian kadang-kadang ada nyeri dada, kemudian kalau berat disertai dengan sesak, rasa sesak, kemudian ada hidung yang kembang kempis, kemudian ada tarikan dinding dada, nah itu berarti termasuk dalam kategori yang pneumonia berat. Berat. Ya. Oh, jadi memang yang gejala umumnya itu batuk tadi ya dok, ya. Batuk, panas, sesak ya dok ya. Ya. Oke. Harus ada batuk, pilek, panas. Dan nanti yang membedakan penyebabnya itu harus dilakukan pemeriksaan lainnya. Oke, berarti memang ada saat-saat tertentu yang orang tua perlu untuk memeriksakan ke fasilitas kesehatan ya dok ya? Ya. Itu saat ditemukan gejala apa saja dok? Misalkan apa batuk harus langsung berobat atau bagaimana dok? Ya, jadi karena kalau keluhan di poliklinik anak itu paling sering memang batuk. Nah, batuk ini kapan sih kita harus waspada? Rata-rata karena batuk ini tidak semuanya dari pneumonia, bisa jadi infeksi saluran nafas atas misalnya flu biasa atau infeksi saluran pernafasan atas. Nah, ketika anak itu yang membedakan nanti adalah awal gejalanya hampir mirip-mirip, batuk, pilek, panas. Nah, tapi khusus kasus-kasus yang akhir-akhir ini happening nih, Mycoplasma pneumonia, biasanya demamnya dominan di awal, batuknya itu lebih hebat, tapi tidak sesak. Nah, itu yang membedakan. Kemudian kalau untuk kasus-kasus kapan batuk itu perlu dilakukan pemeriksaan, ya kalau sudah
misalnya 3 hari dia panasnya tinggi, masih terus panas, kemudian kondisinya itu menurun, misalnya disertai gejala-gejala muntah, lemes, kemudian disertai gejala misalnya anaknya jadi males-malesan, kemudian kelihatan nggak aktif. Nah, karena tanda awal anak itu nggak sehat, sebenarnya anak itu kurang aktif dari biasanya. Nah, itu pasti ada apa-apa nih kalau anaknya ini nggak aktif. Awalnya lari-lari, suka manjat-manjat, lemarinya dipanjati semua, terus anaknya itu tiba-tiba ngelentruk, nggak aktif lah, itu mungkin anaknya sedang nggak baik-baik saja, itu sedang perlu sakit, ya, perlu dilakukan pemeriksaan. Kemudian dihitung nafasnya cepat apa enggak, terus kemudian usaha nafasnya, misalnya nafasnya cuping hidung ini kembang kempis, dadanya itu ada tarikannya, ada cekungannya, itu berarti ini sesak, ini harus segera, kalau gitu nggak hanya diperiksa, harus segera dibawa ke UGD. Siap, berarti memang ada saat-saat tertentu yang harus dibawa ke IGD. Ketika tadi muncul ada hidungnya kembang kempis, dadanya retraksi ya, jadi nafasnya ikut ketarik, lalu ada sesak yang berat gitu ya dokter. Nafasnya lebih cepat juga dari biasanya. Awalnya nafasnya misalnya sesuai usianya, kalau misalnya nafasnya biasanya anak-anak ini usia 20, ini nafasnya kelihatan lebih cepat, lah ini tanda-tanda berarti dia ada sesaknya. Baik dokter, wah ternyata pneumonia itu serem juga ya dokter ya. Bisa menyebabkan meninggal nggak dokter kalau pneumonia ini dokter? Memang salah satu 5 besar kematian anak, terutama balita itu karena pneumonia. Jadi problem dari dulu tidak bisa selesai, sampai sekarang masih 5 besar kematian terbanyak karena pneumonia. Iya, jadi bukan hanya pneumonia Mycoplasma saja ya dok ya, memang dari dulu pneumonia ini sudah ada. Oke. Nah, Mycoplasma sendiri juga bukan sesuatu yang baru, sejak dulu itu sebenarnya sudah ada. Jadi kalau kita bicara mengenai pneumonia, sebabnya itu kan dari virus, kemudian bakteri, ada jamur. Nah, virus mulanya para influenza, termasuk kemarin yang COVID itu masuk virus, kemudian jamur, misalnya jamur-jamur dari berbagai macam jenis jamur bisa, kemudian bakteri lah. Bakteri ini ada 2, bakteri yang tipikal sama atipikal. Yang tipikal itu yang paling sering sebenarnya, tipikal itu Streptococcus dan sebagainya, Staphylococcus dan sebagainya lah. Mycoplasma ini masuk ke yang atipikal. Yang paling sering atipikal ya Mycoplasma. Nah, kalau kita ngomong usia nih, usia kapan sih curiga? Karena pneumonia ini bisa mulai dari bayi sampai nanti dewasa itu bisa. Nah, Mycoplasma ini paling sering kalau di prevalensi itu di umur sekolah, usia sekolah. Oh, jadi memang yang resiko tinggi itu memang yang usia sekolah-sekolah ya dok ya? Memang secara bisa mengenai yang usia di bawahnya, tapi secara prevalensi memang dia paling banyak ditemukan di usia sekolah. Oke, dok. 5 tahun ke atas itu kan sudah masuk TK di sini. Iya, sudah banyak bertemu orang mungkin ya dok, salah satunya penyebabnya itu. Ini bukan penyakit yang baru kayak kemarin COVID, orang bingung. Tapi kalau Mycoplasma ini sudah lama ada. Dan sulitnya itu kadang-kadang gini, yang ciri khasnya Mycoplasma ini dia tidak ada sesak kadang-kadang. Cuma batuknya hebat, panasnya tinggi, kemudian dia tidak sembuh-sembuh. Begitu di ronsen, gambaran paru-parunya ini tidak sesuai sama kondisi klinisnya. Kondisinya anak ini baik, tapi ronsennya ini jelek. Misalnya ada perselubungan di paru-parunya. Nah itu ini saya pneumonia, nanti pilihan obatnya juga nanti akan berbeda. Oke, berarti malah ini ya dok, menurunkan awareness-nya para orang tua ya. Soalnya anaknya penampilannya itu baik-baik saja, padahal sebenarnya sedang terserang Mycoplasma pneumonia. Oke. Lalu dok, sekiranya dok, ada nggak sih dok yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk melindungi anak-anaknya biar tidak sampai tertular atau terkena pneumonia ini dok? Jadi kalau misalnya ini dok, sebenarnya dulu waktu ketika zaman pandemi COVID dulu, anak-anak yang sakit batuk, pilek, diare, yang sakit itu jarang dok. Ya, artinya ketika aktivitas itu di luar, kemudian bebas di luar, tidak ada pembatasan. Dulu masih rajin pakai masker, sekarang sudah tidak. Nah itu cara penanganannya sebenarnya kalau anaknya tidak pengen sakit, sebenarnya ya harus di karantina kayak kemarin. Tapi kan tidak mungkin, ya harus sekolah dan sebagainya. Caranya kalau memang anak itu sebenarnya untuk biar menghindari jadi pneumonia,
itu harus dibekali sejak awal. Nah, misalnya sejak kehamilannya itu sudah harus rutin kontrol, minum konsumsi vitamin dan sebagainya. Jangan sampai ibu-ibu ini melahirkan prematur kecuali ada indikasi. Kemudian jangan sampai melahirkan anak-anak yang beratnya kecil, BPLR kurang dari 2.500 karena itu meningkatkan resiko dari pneumonia. Kemudian harus diberikan ASI eksklusif 6 bulan pertama karena memang beberapa penelitian dengan adanya diberikan ASI eksklusif itu menurunkan angka kejadian sakit hanya pneumonia. Terus jangan lupa pemberian imunisasi. Walaupun kalau kita ngomong Mycoplasma pneumonia ini belum ada imunisasinya, tapi kalau kita ngomong pneumonia ini banyak jenis imunisasinya. Nah, memang sekarang ini banyak pasien itu tiba-tiba menghubungi awalnya nggak mau imunisasi, tiba-tiba pengen imunisasi pneumonia. Padahal yang dimaksud Mycoplasma ini belum ada imunisasinya, tapi ada beberapa imunisasi yang mencegah pneumonia. Ada misalnya imunisasi PCV, kemudian influenza, kemudian campak itu kan juga bisa pneumonia. Itu tiba-tiba ini banyak yang minta, banyak yang minta. Oh ini memang ya awareness-nya ada. Itu memang harus dilengkapi walaupun tidak berhubungan. Kemudian jangan sampai ini jarak antar anak ini terlalu dekat juga. Itu menyangkut nanti kepadatan di lingkungannya. Misalnya rumahnya ini ukurannya masih ngekos, kemudian anaknya 3, itu kan kelembapannya tinggi, itu resiko terjadinya pneumonia besar. Nah, kemudian ditambah lagi kalau misalnya bapaknya ini merokok nih, lah itu meningkat. Atau ibunya nih masih suka bakar-bakar sampah, nah, itu meningkatkan resiko pneumonia. Jadi sebenarnya banyak ya dok ya yang bisa dilakukan malah sejak hamil untuk mencegah terjadinya pneumonia ini. Intinya anak-anak itu harus disiapkan jadi anak-anak yang sehat ya dok ya. Baik dok, kalau begitu dok, kalau misalkan nanti sudah terkena pneumonia dok, itu apa bisa sembuh ya dok ya? Kalau untuk pneumonia, insya Allah bisa sembuh. Nah, nanti pengobatannya pun tergantung dari derajat keparahannya. Ada yang tidak semua itu harus rawat inap, pneumonia harus rawat inap itu enggak. Ada kalau memang gejalanya ringan itu bisa rawat jalan. Nah, apa yang harus dilakukan ketika menemukan anak-anaknya ini batuk pilek nih? Nah, yang harus dilakukan adalah lingkungannya harus bersih dulu. Karena kalau anak itu kena batuk pilek, kemudian lingkungannya kurang baik, banyak asap, banyak debu, kayak rumahnya nih pinggir jalan raya, nah itu resiko pneumonia tinggi, itu harus sering dibersihkan rumahnya. Kemudian nutrisinya harus tercukupi, terus kemudian hidrasinya, cairannya harus tercukupi. Nah itu tata laksana awal yang bisa dilakukan di rumah. Ya, lingkungannya harus baik, penuhi nutrisinya, kemudian minum cairannya harus cukup. Nah nanti dengan itu akan mengurangi gejala atau mengurangi keparahannya. Kalau memang sudah parah ya harus diperiksakan. Nanti perlu pertimbangan antibiotik. Nah, antibiotik ini yang antara satu dengan yang lain itu antibiotiknya akan berbeda. Itu nanti perlu pertimbangan khusus, makanya perlu pemeriksaan. Baik, berarti memang bisa ada tata laksana di rumah dulu. Kalau memang sudah ada kegawatan yang tadi dibicarakan di awal harus diperiksakan. Tapi pneumonia ini bisa sembuh ya dok ya. Nggak seperti COVID yang obatnya masih misterius. Kalau pneumonia ini sudah kalau ditemukan. Yang di Mycoplasma ini pengobatannya sudah ketemu, sudahnya antibiotik pilihannya sudah ada. Dan di Indonesia sudah banyak. Baik dok, kalau misalkan dok ini anaknya sudah pneumonia berat, lalu dibawa ke rumah sakit dok. Kira-kira apa ya dok yang akan dilakukan di rumah sakit? Soalnya kan kadang ibu-ibu ini suka khawatir dok, takut anaknya diinfus lah apalah gitu dok. Jadi kalau sudah ketemu kasus yang berat, ya di rumah sakit nanti akan dilakukan satu, dipastikan dulu diagnosanya. Pemeriksaan, mulai tanya lagi nih gejalanya apa, kemudian nomor 2 pasti dilakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini ditemukan enggak tarikan dinding dadanya tadi, dihitung nafasnya berapa, kemudian diukur nih saturasi. Artinya kan sekarang sobat sehat ini sudah punya alat saturasi di rumah. Ini dilihat nih anaknya batuk
pilek, coba dilihat saturasinya. Kalau saturasinya baik di atas 90 ya, insya Allah masih aman. Nah, nanti dilakukan juga di rumah sakit. Kalau sudah pasti dilakukan, mungkin diperlukan pemeriksaan penunjang di ronsen. Nah, itu nanti yang membedakan, ada beberapa penyebab pneumonia yang kelihatan dari ronsen. Kemudian cek darahnya, darah rutinnya, cek bila diperlukan sampai di swab. Nah, itu memastikan diagnosanya apa. Kemudian kalau memang dinyatakan berat dan harus dirawat, tindakannya adalah satu, oksigenasi bila diperlukan. Kalau memang saturasi oksigennya tidak sesuai target, berarti kita harus berikan oksigen. Kemudian nomor 2, kita berikan cairan infus untuk memenuhi nutrisinya, cairannya dulu, hidrasinya harus tercukupi, nutrisi tetap harus diberikan. Misalnya dia masih minum ASI, ya ASI-nya dilanjutkan, empasinya juga harus dilanjutkan. Kemudian terapi spesifiknya ya antibiotik. Nah, dan juga nanti suportif terapi itu misalnya dia ada panas ya kita berikan obat panas kalau emang diperlukan. Kemudian kalau batuk kita berikan obat batuk. Kemudian sering juga ini Sobat Sehat ini kalau di rumah sakit anaknya batuk pilek ini mintanya dinebul, padahal diuap ini ya, padahal tidak semua batuk pilek itu harus diuap. Harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau harus diperiksa ini memang indikasi diuap ya pasti akan diuap. Nah, seringkali kan juga batuk pilek minta diuap, entah itu nanti di praktek dokter, entah itu nanti di luar itu seringkali minta diuap, padahal belum, tidak semua batuk pilek bisa selesai dengan diuap. Baik dok. Dok, terus ada satu lagi dok, ini banyak sekali masyarakat itu yang suka beli antibiotik sendiri tuh dok. Anaknya sakit dibelikan di mana gitu dok antibiotik sendiri, itu boleh enggak dok seperti itu dok? Kalau untuk antibiotik sebenarnya harus digunakan harus dengan resep dokter. Nah, tentu saja kalau dengan resep dokter sesuai indikasi. Jangan sampai memberi antibiotik itu tanpa konsultasi dulu. Misalnya memang sering anak saya periksa dulu sama dokter dikasih antibiotik ini. Nah, begitu sakit lagi dikasih antibiotik yang sama. Padahal belum tentu penyebabnya sama. Jadi jangan memberikan antibiotik itu secara bebas. Nanti akan memperberat tugas dokter yang di rumah sakit. Jadi apa yang dilakukan ya seperti tadi. Kalau memang ada anak ini ya penuhi hidrasinya, cairannya cukup, kemudian nutrisinya dan lingkungannya harus baik. Itu aja yang bisa dilakukan. Nah, mungkin ya ada obat batuk pilek yang biasa dikonsumsi yang memang boleh dijual bebas, itu boleh dikonsumsi. Tapi kalau untuk antibiotik jangan dulu, karena pneumonia kan bukan hanya karena bakteri, bisa karena virus, bisa karena jamur. Jadi memang antibiotik itu tidak diberikan kepada semua pneumonia ya dok ya. Baik dokter, wah dapat banyak sekali Sobat Sehat ini ilmu-ilmu dari dokter hari ini. Terima kasih ya dok ya. Sama-sama. Mungkin ada pesan-pesan untuk Sobat Sehat semua dok di akhir bincang sehat kita hari ini dok. Jadi bagi Sobat Sehat di rumah jangan khawatir bahwa memang pneumonia ini yang lagi hype ini memang penyebabnya Mycoplasma pneumonia sudah ada di Indonesia, terakhir kan di Jakarta sudah ada, tapi ini sudah ada obatnya. Nah, untuk mencegahnya itu kita mulai dari sejak di kandungan. Ibunya harus siap hamil, harus siap periksa, minum vitamin, jangan sampai anaknya lahir prematur. Jangan sampai berat badannya kecil, begitu lahir harus diberikan ASI 6 bulan, ASI eksklusif. Pemberian imunisasi harus dilengkapi. Lingkungannya harus baik, hindari asap sama debu. Kemudian nutrisinya harus tercukupi untuk menghindari pneumonia. Kalau emang ketemu kasus anak itu batuk pilek, yang harus dilakukan cukupi nutrisinya dulu, kemudian cairannya dicukupi, pengobatan simptomatis sesuai keluhannya. Simptomatis itu misalnya panas ya, coba dikasih obat panas dulu, batuk pilek dikasih obat batuk pilek dulu. Kalau ada tanda-tanda berat misalnya anaknya terlihat kurang baik, kurang aktif dibandingkan biasanya, kemudian demamnya itu tinggi sampai 39 atau lebih, kemudian disertai muntah atau kemudian tarikan dinding dada ditemukan di dadanya, itu segera bawa ke rumah sakit. Jadi jangan langsung diobati dengan antibiotik. Wah, terima kasih ya dok ya. Hari ini kita sudah belajar banyak sekali tentang pneumonia pada anak. Sama-sama dok. Semoga nanti Sobat Sehat di rumah bisa menerima apa yang disampaikan hari ini dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin.
Rasanya cukup sekian ya dok ya. Terima kasih untuk Sobat Sehat semua yang sudah mengikuti kami berdua. Saya Dr. Rika dan Dr. Bayu Prabowo SPA. Undur diri. Jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan boleh disematkan di kolom komentar di bawah. Lalu jangan lupa juga untuk follow semua akun sosial media RSUD SLG. RSUD SLG, pelayanan prima, komitmen kami.